Acara selanjutnya, bincang-bincang bersama orang sukses yang akan dipandu oleh Ustadz Syam SSI. Kepada Ustadz Syam dipersilahkan. Ustadz Syam itu terkenal ya. Baik, kita mulai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar burung tak lapat lari. Jawab salam kurang semangat, Ustadz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini, hari yang cerah dingin ini. Alhamdulillah kita semua insyaallah dalam keadaan sehat. Amin. Insyaallah kita selalu semangat untuk menuntut ilmu. Amin ya. Dan tentunya juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sama-sama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Haji Ayat Cahyadi SSI, selamat datang Ustadz dan terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Dan undangan ini hanya kemarin bersifat WA ya. Afwan, kami tak menyampaikan surat resmi. Ustadz hanya udah resmi saya. Ustadz hanya WA saja Ustadz ayatnya, dan alhamdulillah beliau tanggapi dengan positif. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Muhammad Salim SSI, Kepala SMP IT Al-Andalus, yang tampil ganteng pada pagi hari ini, Masya Allah ya. Dan juga Ustadz-Ustazah, Majelis Guru SDIT dan SMP IT yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga di belakang Ustadz ada juga anak-anak PPL Kampus Merdeka, Kampus Mengajar ya, Kampus Mengajar dari Universitas Riau dan juga dari Universitas Muhammadiyah. Alhamdulillah mereka PPL di sini. Dan juga tentunya anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sudah mandi semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempersilakan Ustadz Ayat Cahyadi menyampaikan motivasinya untuk kita semua, tentu sesuai dengan pepatah lamanya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ta'aruf ya, ta'aruf, kenalan ya. Nah, tadi sudah ditanya sama Ustadz Salim, ada yang kenal beliau, ada yang menjawab ada, kemudian ada juga yang mungkin belum. Nah, untuk itu Ustadz perkenalkan sedikit mengenai biodata Ustadz Ayat Cahyadi SSI. Alhamdulillah Ustadz, kita satu fakultas dulunya di Universitas FMIPA Ustadz. Mungkin Ustadz masih ingat dengan Profesor Mas Hadi ya. Kemudian yang baru-baru ini diangkat jadi guru besar Pak Gamal Ustadz. Nah, mungkin Pak Sigit yang botak itu dia juga udah almarhum Ustadz ya, Pak Sigit. Ya, jadi dosen yang di FMIPA itu yang botak, saya ingat Pak Sigit itu, tapi memang luar biasa orangnya. Kalau masuk itu jam 6 pagi. Oh, 6 pagi udah harus masuk.
Dan siapa yang telat nggak boleh masuk. Ada kejadian teman Ustadz, dia mengejar pelajaran Ustadz Sigit. Pagi-pagi dia ngebut, jatuh dia, ya, karena mengejar tadi. Jatuh, patah giginya. Namun dia nggak patah semangat, tak patah hati. Langsung dia ambil motornya lagi, gas lagi. Sampai di depan pintu, tok tok tok. Ustadz, afwan, tadi anda jatuh. Nampaklah patah giginya itu kan. Ini kotor-kotor gitu. Apa kata Pak Sigit? Pulang. Itu kejadian Ustadz itu. Pulang katanya. Nah, itulah mendidik kami di kampus untuk selalu disiplin, ya. Masya Allah, itu almarhum Ustadz Sigit sungguh luar biasa disiplinnya. Dan tentu masih banyak dosen-dosen yang lain. Ustadz Ayat Cahyadi jurusan matematika, sama dengan Ustadz juga jurusan matematika, gelarnya juga sama, tapi pangkat jabatannya beda ya. Apa ini baterai? Baik, kemudian Ustadz Ayat Cahyadi adalah seorang mubalik, guru dan politikus. Alhamdulillah, mantan wali kota Pekanbaru 2 periode, 2012-2017, mantan wakil. Mungkin ini doa Ustaz. Ini live YouTube Ustaz. Bukan live Ustaz, tapi insya Allah kita masukkan ke YouTube. Dan juga mantan wakil wali kota 2017-2022, dan juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau tahun tahun 24 ya Ustaz ya, 2024 ya. Alhamdulillah, berdasarkan yang Ana cari itu anak alhamdulillah 5 Ustaz. Ana nggak tahu apakah ada update-nya ya. Ya. Dan istri alhamdulillah juga baru 1 ya. Ini update-nya juga Ustaz juga tahu ya. Dan sekarang ketua LPTQ Kota Pekanbaru. Baik Ustaz, kita mulai. Kami mohon kesediaan Ustaz untuk memberikan motivasi kepada kita semua, kiat-kiat menjadi orang sukses, apa yang harus dilakukan. Tentu hal ini sangat berharga untuk kita semua. Baik Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Negeri Andalus, negeri berkat. Banyak orang pergi mengaji. Jauhlah salam dengan semangat agar kita semua diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama kita hormati kepala sekolah SMP IT Al-Andalus, kemudian para asatidzah dan ini moderator yang terkenal, Ustadz Syam terkenal kan? Kalau dengan Ustadz Syam ingatnya di TV atau mana? Di TV Islam itu. Dan anak-anakku semua yang saya cintai karena Allah. Pertama sama kita bersyukur, alhamdulillah. Allahumma inni asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal Iqra alladzi allama
Masya Allah, 1-5 Al-Alaq. Ya. Surat Al-Alaq 1-5. Inilah Al-Quran, mukjizat terbesar di antara mukjizat besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak mukjizat besar Nabi. Ya. Isra adalah mukjizat. Subhanalladzi belum sampai hafalan berarti. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mukjizat. Hanya sebentar aja. Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Malam itu hanya sampai. Mukjizat enggak? Apa itu mukjizat? Keajaiban. Ada lagi? Ma makna mukjizat? Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian atau hal-hal yang luar biasa atau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya untuk menguatkan, ya, dakwah nabi dan rasul. Dan dia tak masuk akal. Itu malam itu sebenarnya sampai tak masuk akal. Makanya karena Isra itu tak masuk akal, karena Isra itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi pagi-pagi itu nyampaikan ke, ya, orang Mekah, didengarlah selama gembong disebut namanya nggak apa-apa, ya, kafir ini. Siapa? Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kata Nabi, itu Abu Jahal. Oh, senang Abu Jahal dengan itu. Senang. Padahal Abu Jahal ini kan selalu memusuhi Nabi. Tapi sekarang jadi senang. Kenapa senang? Saya tahu. Senang ya. Karena katanya, ini kan nggak mungkin katanya. Ya tak mungkin. Masa bisa? Sedangkan dari Mekah, ya, ke Palestina itu biasanya orang, ya, itu, ya, pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Ini hanya sebentar saja. Senang dia, maksudnya senangnya ini bukan untuk kebaikan Islam. Senangnya dia ingin menyebarluaskan bahwa ini tidak mungkin terjadi. Maka banyak juga sahabat yang goyah gitu. Tak mungkin lah. Tapi ada seorang sahabat, ya, siapa yang membenarkan? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, lebih dari itu pun aku percaya. Mudah-mudahan iman kita ini selalu dikuatkan oleh Allah. Amin. Apalagi sudah mabit dari malam. Ya, jadi banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang paling besar adalah Al-Quran. Gimana supaya sukses? Ya, supaya sukses tadi saat dari ayat 1-5 sudah Allah sebut. Syaratnya pertama apa? Iqra, banyak baca. Maka saya mau hobi baca. Baca apa aja saya? Ya, saya banyak baca. Waktu SD dulu tuh tak ada HP, jangankan HP gitu ya. TV aja hitam putih. Itu pun nggak semua orang punya. Waktu saya SD, sekolah aja kadang ya masih tak pakai sepatu. Apa katanya? Pakai ceker ayam. Langsung gitu. Itu ada namanya himpunan pengetahuan umum. Saya baca itu. Sampai saya hafal semua itu. Ingat saya, kota penghasil ikan, Pak. Kota penghasil ikan. Bagan si api-api. Entah ada gini. Ada orang Bagan kok? Ini. Oh, orang Bagan. Jadi saya hafal gitu ya. Hafal itu buku itu. Nah, jadi pertama, kalau ingin sukses banyak membaca, apalagi pertama adalah membaca Al-Quran. Bagaimana ini temanya? Ya apa nih? Apa? Ya, meraih mahabbah dengan tadabbur kalam.
Jadi pertama banyak baca, apalagi baca Al-Quran. Iqra wa rabbukal akram. Jelas. Jadi anak-anak nih jangan ragu ya. Iqra wa rabbukal akram. Ini janji Allah. Iqra, bacalah. Yang disuruh baca apa? Baca Al-Quran. Iqra wa rabbukal akram. Walaupun saat itu ketika di malaikat Jibril bilang Iqra, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Anak-anak, la aqra, saya nggak bisa baca. Tapi anak-anak SD itu, anak-anak SMP itu, Anda jangan bilang nggak baca lah, saya tak bisa baca. Ah, baca nanti kepala sekolah saya cari kalau lah SMP tak bisa baca, kacau ya. Marah Pak Saleh nanti. Tadi malam jumpa Pak Saleh, insyaallah. Saya sholat di masjid beliau, kemudian takziah, saya diminta kasih ini. Beliau ternyata luar biasa ya, sesuai namanya orang soleh. Iya kan? Saya mau gitu ya. Hujan lebat pula ya, insyaallah. Nah jadi saat dibilang sama malaikat Jibril Iqra, kata Nabi la aqra, saya tidak bisa baca. Padahal di antara 4 sifat Nabi dan Rasul, 4 sifat Nabi dan Rasul. Pertama apa? Siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, fatonah. Keempat, tabligh. Lihat fatonah. Fatonah artinya, kok Nabi Muhammad dibilang baca tak bisa baca? Saya bisa memberikan jawaban. Anak-anak, halo anak-anak, betul nggak Nabi Muhammad tak bisa baca? Bingung mulai. Ini gimana nih? Ya tak? Ini gimana nih? Kok Nabi dibilang Iqra, la aqra? Kata Jibril, Iqra, la aqra, Iqra, la aqra. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Ya, memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca. Namun bukan berarti tak cerdas. Jadi tidak selalu ini beda ini ya. Beda dengan hukum kita gitu ya. Kalau kita kan kalau tak bisa baca memang tak cerdas gitu ya. Tapi beda ini dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap Nabi dan Rasul itu pasti fatonah, pasti cerdas. Nah khusus untuk Nabi ini diantara rahasianya kenapa beliau tidak bisa baca. Karena kalau beliau bisa baca, nanti orang mengatakan Al-Quran bikinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tak? Jangan-jangan ini bikinan Muhammad ya tak? Nyo bolak-balik ke negeri Sam ya tak? Di negeri Sam itu jumpanya mau profesor itu nak belajar dia tuh. Ya kan? Makanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hikmah. Jadi kalau ingin sukses pertama apa? Banyak membaca. Apalagi Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya sudah ada. Kalau saya sebenarnya saya ini nggak boleh panggilnya apa tadi? Bapak. Boleh panggil bapak, boleh panggil om, boleh. Panggil datu boleh nggak? Boleh. Karena cucu sudah 4. Update ya, update. Anak masih 5. Istri 1. Karena saya termasuk PSSI. Tanda petik. Persatuan Suami Sayang Istri. Jadi ini ya. Jadi ini kata kunci pertama kalau ingin sukses adalah banyak baca, apalagi Al-Quran. Saya tak hafal saya Al-Quran. Bahkan kalau saya baca Al-Quran di depan anak saya yang paling kecil, anak saya paling kecil umur 18 tahun. Ada yang umur 18 tahun? Enggak ada. Anak saya paling kecil umur 18 tahun. Ya jadi itu kalau saya baca Al-Quran di hadapan anak saya dari sisi makharijul huruf. Dari sisi makharijul huruf, ya. Itu banyak salah. Terutama saya dia susah nih, Ustadz Syam mengucapkan huruf shad. Itu susah. Jadi salah terus. Dia bilang udahlah Abi, kapan kita murojaah, kapan kita baca Quran? Nggak Abi nanti kalau dikasih tahu marah ya.
Jadi anak-anakku semua banyaklah membaca, apalagi membaca Al-Quran. Karena Al-Quran Allah jamin barang siapa yang dia banyak membaca Al-Quran, banyak dia mentadaburi Al-Quran, banyak dia mengamalkan Al-Quran, pasti dia jadi orang sukses. Karena memang semua di situ ada. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Pasti sukses orang beriman itu. Dan bahkan suksesnya, sukses orang beriman. Ini bukan hanya di dunia. Kalau urusan dunia itu orang di luar orang beriman, di luar orang Islam udah banyak yang sukses. Ada dulu ya Fir'aun. Fir'aun itu dari sisi menata kota, dia sudah punya konsep waterfront city. Pernah dengar? Waterfront City, apa itu? WFC. Kota yang menghadap ke sungai. Fir'aun itu sudah buat, Ustaz. Dari mana kita tahu Fir'aun itu sudah buat konsep waterfront city? Karena ketika Nabi Musa itu masih bayi dihanyutkan di sungai Nil, itu sampai ke istana Fir'aun kan? Iya kan? Berarti kan menghadap ke sungai ini kan? Tempat mandi istrinya itu. Ya, permaisuri. Nah, jadi dari sisi harta di zaman Firaun ada yang hartanya sangat banyak. Siapa? Korun. Ya. Dari sisi arsitek bangunan peninggalannya masih ada sekarang. Siapa? Haman. Jadi kalau urusan dunia itu banyak yang sudah sukses di luar itu. Tapi kesuksesan yang diinginkan kepada kita ini bukan hanya sukses dunia, tapi sukses akhirat. Jadi pertama ini banyak membaca. Ya, banyak baca. Nah, yang kedua apa? Ya, kalau kita berurut tadi dari surat Al-Mu'minun, nanti anak-anak lihat surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Memang sholat yang khusyuk. Cuma kalau saya dibilang sholat khusyuk ya, ini berat sholat yang khusyuk. Namun saya masuk yang kedua. Apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jauhi yang sia-sia. Jangan banyak sia-sia. Artinya apa? Waktu-waktu anak-anak ini waktu-waktu yang bermanfaat. Ketika sedang belajar, baca, latihan. Saya ingat tuh ada guru saya matematika SMP namanya Ali Nurdin ZA. Ali Nurdin ZA. Ini kotak tidak? Tanda cerita kotak. ZA atau ZA ini? ZA ini Zenius Aljabar. Oh, ya. ZA ini Zenius Aljabar. ZA. Jadi ya di SMP itu ada yang faktor ya, perkalian faktor ya. Saya karena sering latihan, padahal saya nggak pintar-pintar juga gitu ya. Karena sering latihan, yang memanfaatkan waktu. Kalau teman-teman lain main-main aja, kalau saya saya selalu bagus. Saya beli, bahkan pernah beliau mungkin entah sengaja gitu ya, ingin ngecek kami salah gitu. Pas udah jauh itu dia ngerjakan soal, saya bilang, Pak mohon maaf Pak, ini salah Pak. Mana salah itu Pak? Kenapa sekarang baru bilang kan? Jadi yang kedua, kalau ingin sukses, ya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan main. Kalau SMP bisa nggak 2 tahun selesai? Dulu ada akselerasi itu, nggak tahu sekarang nggak ada. Nggak ada. Saya ingat saya dulu ada akselerasi 2 tahun selesai. Jadi ini saran kedua. Ya, saya betul-betul manfaat. Karena anak-anak, saya kalau dari sisi sarana, ayah saya itu petani. Dan petaninya bukan petani sawit seperti diri ya. Saya kira-kira ini orang Bangkinang atau orang Bagan? Siapa itu? Jawabannya mana? Saya ini ayah Cahyadi ini orang Oju atau orang Bagan, budak Melayu. Bagan, ya salah.
Saya orang Pekanbaru dari Bekasi. Tahu Bekasi? Kalau disebut Bekasi, ingat puisinya siapa itu? Iya, Karawang Bekasi. Siapa yang punya itu? Karawang Bekasi itu siapa yang menulis? Khairil Anwar. Betul. Khairil Anwar. Saya Bekasinya pinggiran Jakarta. Jadi kampung saya itu pernah dengar namanya Marunda, Cilincing? Marunda. Si Pitu, pernah nonton film Si Pitu? Nah, dia dekat dari rumah Si Pitu. Itu dekat sama kampung saya. Dekat dengan kampung. Jadi saya ini anak petani, petaninya bukan petani banyak sawahnya, petani burem namanya, ya, tak punya apa-apa, miskin. Namun karena tadi memanfaatkan waktu. Kadang saya menanam bayam, itu sekolah, ya. Kadang jalan sekolah itu tadi, bagaimana ini memanfaatkan. Jadi yang ketiga saya masuk adalah bekerja keras, harus semangat. Pernah SMA naik oplet kan? Perginya ada uang, pas pulang nggak ada uang. Gimana caranya? Ya, karena sering seperti itu, akhirnya saya udah dari rumah ke sekolah itu, ya, itu pakai sepeda. Kurang lebih jaraknya 15 kilo. 15 kilo dari sini kemana? Ke pusat kota ya, kurang lebih. Jadi harus bekerja keras itu. Karena capek juga naik sepeda 15 kilo pulang pergi. Udahlah, di sekolah ada masjid, ayo udahlah, saya tinggal di masjid. Kalau nanti sempat jalan-jalan ke Bekasi, kota Bekasi, ada SMA Negeri 1 Bekasi, itu ada masjid namanya Masjid An-Naba. Saya pernah tinggal di sana. Dan itu terus menjadi kebiasaan saya saat saya kuliah. Ya, rajin baca, ya, walaupun kalau ditanya kapan selesai Pak Ayat, jangan tanya selesai lah kalau itu, saya bilang ya. Pokoknya saya rajin baca aja, saya bilang. Kemudian ya tadi, ya, akhirnya saya juga di kampus itu, ya, tinggal di Masjid Akramunas Goba. Jadi katanya ya, tinggal di pernah ke Akramunas, dan nanti ada pernah ke Undri Goba, itu ada Masjid Akramunas, itu ada dalam komplek Undri. Dan dulu kampus FMIPA Ustadz Sam itu di Goba. Baru tahun 93 itu pindah ke Panam. Itu Ustaz. Baik, Masya Allah ya, perjalanan yang memberikan kita motivasi bagi kita semua. Apa tadi kunci sukses yang disampaikan oleh Ustaz Ayat? Pertama apa? Rajin membaca. Anak-anak Ustaz sudah rajin membaca? Insya Allah ya. Sudah. Yang kedua, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya atau jauhi yang sia-sia. Berarti boleh nggak main game? Kok berat jawabnya? Gimana? Kira-kira main game Mobile Legends, Free Fire, itu yang sia-sia atau gimana? Sia-sia. Ingat Ustaz Sam, sia-sia. Sia-sia. Oke. Kemudian yang terakhir apa tadi, yang ketiga? Bekerja keras, ya. Semangat dan bekerja keras, pantang menyerah. Luar biasa ilmu yang disampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Namun Ustadz buka sesi tanya jawab, boleh Ustadz ya? Silakan kepada anak-anak Ustadz yang ingin bertanya kepada Ustadz Ayat, bertanya mengenai hal apapun. Matematika boleh Ustadz? Boleh. Asal jangan analisis ya. Silakan anak-anak Ustadz semua yang ingin bertanya, angkat tangan, perkenalkan diri, baru pertanyaannya. Pertanyaannya Ustadz buka untuk anak-anak Ustadz dan juga untuk Ustadz dan Ustazah. Silakan. Waktu saya insya Allah masih ada setengah jam lagi, lebih kurang, karena kita FOU-nya sampai jam 9. Ayo anak-anak semua.
Ya ikhwan. Perkenalkan diri dulu ya. Berdiri. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yasuf Taufikul Agim, Panggilan dipanggil Yasuf. ya. Ya, Ma makna ya? nggak tahu lagi. Ayo Ustaz. Mana ingin bertanya? Ana ingin bertanya, apa motivasi Ustadz untuk menjadi wakil wali kota? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya? Mungkin satu-satu dulu Ustaz. Ya, satu-satu dulu. Ustaz, bahas dulu, jawab dulu, nanti baru persiapkan pertanyaan berikutnya ya. Silakan Ustaz. Jadi apa motivasi jadi wakil wali kota? Sebetulnya nggak pernah mimpi jadi wakil wali kota. Jadi diawali dulu saya itu sibuk aja di kampus, itu saya aktivis menghidupkan lembaga dakwah kampus gitu ya. Makanya tadi saya bilang jangan tanya kapan saya selesai. Jadi itu. Nah 98 itu ada reformasi. Jadi awalnya di Indonesia ini pendidikan politik ada 3 partai politik. 2 partai 1 golongan, P3 PDI, 1 lagi Golkar. Masanya disebut masa Orde Baru. Waktu itu presidennya Bapak Presiden Soeharto. Nah 98 karena beliau sudah 35 tahun jadi presiden, ini ya kemudian juga sedang resesi gitu ya, dunia resesi. Ini bergeraklah mahasiswa, kemudian Pak Harto dengan legowo menyatakan mundur, naiklah wakilnya Bapak B.J. Habibie, dan B.J. Habibie ini jasanya besar bagi NKRI ini, membuka keran keterbukaan partai-partai politik. Silakan bikin partai, silakan bikin partai. Singkat cerita, saya masuk partai. Apa partai Pak Ayat? Nanti carilah partai Pak Ayat apa gitu. Tak boleh saya nyebut. Jadi 98 saya sudah ikut partai, bahkan jadi wakil ketua partai. Kemudian 2004 saya menjadi wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru sampai 2009. Ya. Nah karena sudah di politik, nah itu dia ya, ya sudah di politik. Ya ketika sudah masuk ke dalam politik itu nggak bisa direm terus dia, maju terus. Makanya 2006 saya juga sempat menjadi calon wakil wali kota. Waktu itu pemilihannya itu lewat DPR, pemilihan pilkada pertama. Hanya saat itu kalah. Namun tak mundur, 2000 saya kembali lagi ke DPRD. 2009 saya menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Nah 2012 itulah menjadi wakil wali kota. Jadi karena sudah di politik masuk, ketika ditanya apa motivasinya, tentu motivasinya adalah ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Pekanbaru. Nah. Kalau di dewan itu kan fungsinya cuma 3 aja. Fungsi dewan itu 3: mengawasi, membuat undang-undang, menganggarkan. Dia tak bisa action. Yang bisa action, yang bisa bekerja adalah eksekutif. Nah, wali kota dengan jajarannya, gubernur dengan jajarannya, presiden dengan jajarannya, ini namanya eksekutif. Kalau dewan namanya legislatif. Kalau yang menghakimi namanya yudikatif. Itulah trias politik. Ini pendidikan politik. Jadi karena saat di legislatif saya bisa ngomong, saya bilang apa nih wali kota ini, sampah di mana-mana. Apa nih wali kota, jalan tak tembus-tembus antara Perawang sama Ukura.
maka ketika saya sudah di wakil wali kota, saya bukalah jalan dari Meredan itu ke Okura. Nah, sekarang udah terbuka. Nah, jadi ketika saya wakil wali kota, itulah ada WSP di ya, kelurahan-kelurahan. Saat itu Pekanbaru 58 kelurahan. Ya, termasuk ya saat menjadi wakil wali kota, itulah ada SMP IT Madani. Ya, SMP IT Madani, ya, sekolah menengah pertama Islam terpadu Madani, ya, SMP negeri nih, Iya. yang di situ boarding, kita boarding ya. Nah, kalau itu boarding semuanya dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi motivasinya karena tadi ingin banyak memberikan pengabdian kepada masyarakat Pekanbaru. Terima kasih dulu. Luar biasa motivasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat Pekanbaru. Baik, terima kasih Kak Suf. Pertanyaan yang kedua, tadi Mutiara ya, silakan. Akan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mutiara. Anu nanya, ada nggak tips dari Bapak untuk kan banyak nih anak-anak yang punya mimpi besar, pengen jadi orang besar, cuman kehalang biaya tuh, apalagi dengan keadaan zaman sekarang yang serba butuh ekonomi. Ingin jadi orang besar, badan udah besar. Masya Allah, barakallah. Jadi gimana nih? Dia terbatas. Tadi saya bilang, saya tuh orang miskin. Orang miskin. Karena miskin itulah, Saya mau jadi orang ya, karena miskin itulah yang jadi politisi. Jadi pertama kita harus yakini bahwa yang menguasai segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma, ayat Al-Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terus tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini pertama harus keyakinan kita. Yang meninggikan seseorang, yang merendahkan seseorang, yang mengangkat seseorang, yang menjatuhkan seseorang, yang memberikan kekuasaan kepada seseorang, yang akan meruntuhkan kekuasaan seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keyakinan pertama anak-anak ya. Harus dari. Nah, tentu karena kita yakin seperti ini, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apa? Ikhtiar kita. Karena sunnatullahnya hal jazaul ihsan illal ihsan. Anak, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan bagi orang-orang yang memberikan yang paling baik adalah paling baik juga. Kalau anak-anak ini hafal 30 juz, ini langsung kiat praktis. langsung keluar sangat sama. Hafal 30 juz mungkin tamat dari SMP IT Andalus, saya yakin SMA negeri, madrasah aliyah negeri, pondok pesantren ternama, sekolah di tempat kami gratis katanya. Selesai kan itu langsung semua perguruan tinggi negeri bilang sekolah kuliah di tempat kami gratis katanya. Itu kalau kita kuasai Al-Quran 30 juz dengan mutu. Jadi belajarlah sungguh-sungguh, jangan main, jangan
baca Quran masih salah-salah. Pas menghafal tidak mungkin. Ya berat itu. Nah, jadi itu ya. Mutiara, saya doakan Mutiara jadi orang besar. Amin. Tapi sebesar-besar jadi orang besar Mutiara, karena Mutiara anak gadis, jadilah istri solehah. Masya Allah ya. Apa namanya? Jadi bukan hanya besar badan ya, tapi juga besar semangat, besar motivasi, gitu ya, supaya menjadi orang sukses. Jadi Ustadz, teringat Ustadz juga tinggal di Masjid Akramunas, ya, kalau boleh cerita sedikit, aktivis, janganlah ditanya kapan selesai gitu Ustadz. Sama Ustadz kita juga jangan ditanya kapan selesai, mungkin kita 11-12 kalau pertanyaan itu. Dan juga Ana dulu di kampus juga ketua Al-Kamil, sampai sekarang masih Al-Kamil Ustadz, juga aktivis, namun belum jadi wali kota Ustadz ya. Dia bupati Ustaz. Dia mau jadi bupati. Rohul Ustadz. Ya, ada mimpi ke sana, tapi yang mimpi aja dulu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih ada dari Ustadz atau dari Ustadz-Ustazahnya? Jangan. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komite SMP ITL Andalus. Tepuk tangan dulu. Di samping kesibukannya Bapak Dr. Afrizal Ustadz, dosen fisik Universitas Riau. Alhamdulillah anaknya sekolah di sini dan menyempatkan waktu di samping kesibukan yang padat. Terima kasih Pak. Silakan, masih ada yang bertanya? Ustadznya lagi berarti. Anak-anak, ikhwan Yuda, akhwat Yuda, kalau masih ada angkat tangan, ataupun ustadz-ustadznya. Tadi yang puisi tadi siapa Ustadz? Ustadz Zairis. Ustadz Zairis, ada yang ditanyakan Ustadz? Pas. Ustazah, biasanya Ustazah Oja ini yang sering bertanya. Ada saja? Ada Ustadz Salim? Lanjut. Ayo, kita masih ada waktu lebih kurang 14 menit lagi. Kita manfaatkan waktu ini karena jarang-jarang nih kita bisa mendapatkan waktu Ustadz Ayat ya. Kesibukannya luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik di dalam waktu yang terdekat ini Ustadz. Silakan anak-anak Ustadz. Ustadz tunggu. Oh, Masya Allah. Nah, ini Walas Al-Kindi ya. Guru PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Ayat Zahdi yang telah berikan kesempatan hadir di SMP Al-Andalus. Ana Mahdan Ansori, guru wali kelas dan guru pendidikan agama Islam di SMP ITL Andalus. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ayat, periode 2017 sampai 2022 ini politik lah mungkin Pak ya. Tapi kita kaitkan nanti ke pendidikan lah Pak ya. Jadi kita tahu visi misi Kota Pekanbaru itu adalah mewujudkan Kota Pekanbaru yang smart city, yang madani, kalau nggak salah itu Pak ya. Jadi saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai itu. Tentu kita mendapatkan pelatihan mengenai penumbuhan karakter kepada siswa, terutama ya kita melihat di Kota Pekanbaru ini, tentu Pak Ayat dan Pak Wali Kota memiliki ada tujuannya lah sebenarnya, ada visi misi itu dibangun itu gitu kan. Kalau kita melihat sekarang ini memang kita melihat peserta didik kita ataupun anak-anak masa remaja ini luar biasa kenakalan remajanya, kemudian mengenai kebiasaan main game dan sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap
proses pembelajaran, kemudian karakternya yang utama itu gitu. Dan juga saya pernah mengikuti juga kalau nggak salah maghrib mengaji juga salah satu pencetusnya dari Pak Ayat Cahyadi. Nah, kalau kita lihat sekarang juga di masjid-masjid atau musola itu kita melihat sudah jarang gitu Pak, sudah jarang kita melihat ada maghrib mengaji gitu. Nah, jadi sepertinya gitu kan, mohon maaf mungkin kayak visi misi gitu belum, apakah sudah tercapai gitu kan, atau ini keberlanjutannya seperti apa gitu Pak? Soalnya luar biasa dari visi misi dari yang Bapak Wali Kota dan Wali Kota apakan ini gitu kan, Smart City Madani itu. Mohon penjelasannya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu periode kedua. Periode pertama saya itu 2012-2017. Kemudian 2017 sampai 2022 itu periode kedua, kemarin berakhir Mei 22 Mei 2022. Sekarang tanggal 29 Oktober, jadi sudah 5 bulan pengangguran. Ketua LPTQ. Selain ketua LPTQ, saya masih juga ketua TP2GD. TP2GD ini tim peneliti pengkaji gelar daerah Kota Pekanbaru. Pak Doktor, Pak dosen, kami juga sedang mengusulkan pendiri Kota Pekanbaru. Siapa pendiri Pekanbaru? Hai. Pendiri Pekanbaru adalah Sultan Siak V, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau Marhum Pekan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. Pernah ke Masjid Raya? Pernah sholat sana? Pernah ziarah ke makam sebelah? Belum. Kawan-kawan bahas tadi. Kita mengusulkan dan alhamdulillah Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah ini persyaratannya sudah di Kementerian Sosial semua, sudah lengkap semua. Jadi dari Riau ada 2 yang diusulkan. Pertama dari Pekanbaru, ya pendiri Pekanbaru, ya marhum Pekan tadi. Kemudian dari Kampar, yaitu Mahmud Marzuki. Nah, memang di periode kedua ini ya biasa politik ya. Politik karena di periode kedua ini waktu itu Pak Firdaus itu maju jadi calon gubernur ya, itu di Januari 2018 ya. Saya sebenarnya berusaha agar saya ya, partai saya ini membantu beliau soal lobby segala macam ya. Cuma kemudian qadarullah beliau lambat mengambil partai saya sampai akhirnya partai saya itu diambil oleh Pak Gubernur sekarang. Dan singkat cerita Pak Firdaus kalah di Kota Pekanbaru. Nah, ini yang bikin itu. Sehingga akhirnya ini membuat karena beliau kalah boleh dibilang sama sekali ya, sampai berakhir ya inilah tak dikasih peran saya untuk banyak mewujudkan visi misi tadi ya, banyak mewujudkan visi misi tadi. Walaupun dasar-dasarnya itu sudah kita lakukan sejak periode pertama. Makanya ada masjid paripurna, ada tadi sekolah mengaji, bahkan ya kita juga maghrib mengaji. Bahkan dulu memang sekolah mengaji, jadi setiap pagi sebelum mulai itu sekolah-sekolah belajar. Nah ini, bagaimana ini agar dilanjutkan? Ya, kalau ingin dilanjutkan ya jadi wali kota saya dulu. Gitu kan. Kita doakan yang terbaik untuk Ustaz Ayat ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menang. Dari Ustaznya sudah, berarti dari Masya Allah ini Pak Dokter yang bertanya nih tentu ini Bismillahirrahmanirrahim. Awan Ustaz, terima kasih moderator, syukran. Perkenalkan saya Afrizal. 2 anak saya di sini Ustaz.
Tapi alhamdulillah masih kelas 7, yang satu kelas 1. Pertanyaan saya agak politik, gak berat-berat Ustaz. Karena politik nampaknya berat. Apalagi saya belajar di politik itu juga. Pertanyaan saya mewakili orang tua wali murid Ustaz. Ini anak-anak kita ini sekarang kelas 9. Saya yakin percaya masih ada juga yang bingung nih. Setelah tamat di SMP di Al-Andalus, kemana nih arah saya? Nah, mohon arahan Ustadz tentunya sebagai orang tua kami, panutan kami, bahkan dalam lingkup nasional bahkan nih, karena sudah teruji gitulah. Nah, yang pertama tadi arahan untuk anak-anak kami ini dalam konteks pendidikan ke depannya. Yang kedua adalah tadi mengenai cita-cita menarik tentunya. Kesimpulan ada 3: Iqra, belajar, baca, gunakan waktu sebaik-baiknya dan bekerja keras. Nah, tantangan dari 3 itu tentu pasti ada ya Ustaz. Nah, apa solusi? Nah, 2 itu saja Ustaz. Syukran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau yang nanya Pak Dokter itu bingung kita jawab. Masya Allah. Jadi memang anak-anakku semua harus semangat belajar. Gimana setelah tamat SMP IT Al-Andalus? SMA IT Al-Andalus? Belum ada? Berarti harus yang senafas, ya, sevisi dengan SMP IT Al-Andalus. Ya di Pekanbaru, kalau ingin ke Pekanbaru tinggal dicari. Boleh nggak? Ya ke negeri, ya nggak apa-apa ke negeri, selama tadi kita bisa mengawal perkembangan anak-anak. Jadi jangan sampai hafalan anak-anak yang sudah ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ini kemudian hilang karena ketika di SMA tidak satu visi dengan ya sekolah SMP. Ini jangan sampai hilang ya anak-anak ya. Ya kalau saya belajar dari ngambil pelajaran ya dari anak-anak saya. Anak saya pertama itu SMP-nya di Bogor, Pondok Pesantren Al-Kahfi ya, di Bogor. Saya minta agar dia lanjut SMA-nya di Al-Kahfi karena baru buka juga. Tak mau dia, tak mau dia. Ngapa gitu? Kalau pengen sekolah di Mandua saja lah. Sekolah nggak ada di Mandua. Baru saya tahu setelah dia cerita sama teman-temannya sama uminya, rupanya saat di pondok pesantren, tapi jangan bikin anak-anak nggak mau masuk pondok pesantren ya, dia dibully. Nah itu. Jadi tamat MAN, dia kemudian di UIN, ya, ngambil IT, dan sekarang di BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan di Sulawesi Tengah. Bukan BPK. Ya, di BPK, bukan bapak ya. BPK ini bapak. Sudah bapak juga sudah punya anak. Begitu pula anak-anak saya yang selainnya itu saya usahakan di sekolah-sekolah yang ya sevisi itu. Nah, ini pertama Pak. Ya di Pekanbaru banyak ya. Nanti bisa dilihat. Ya tinggal disesuaikan ini. Karena kalau saya mencari sekolah itu yang juga saya dekat dengan gurunya. Ya, dekat dengan gurunya, ada komunikasi gitu. Ya. Jadi gimana tadi tentang 3? Apa tadi 3 anak-anak? 1 baca, yang kedua gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, yang ketiga gimana kalau ada kendala? Apa solusi? Berserah. Sabar. Sabar. Apa lagi? Apa lagi? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menutup uraian saya karena udah 858. Nanti anak-anak hafalkan surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11. Hafal? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun
walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. 7 kata, 7 kunci sukses. Pertama, sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Yang kedua, jauhi yang sia-sia. Yang ketiga, ya karena ini masih anak-anak, selalu mensucikan diri, ya, atau belajar infak. Ya. Yang keempat, jaga kemaluan. Apalagi ini masa-masa, ya, ini pancaroba, ini berat godaan anak-anak. Mohon maaf, dari hasil survei 65% anak-anak usia SMP di Indonesia, mohon maaf, itu sudah melakukan seks bebas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, karena saya baru diminta juga sebagai ketua forum ayah di partai saya. Baru ada temuan ini, ya, data ini diberikan. Jadi menjadi keprihatinan para ayah. Jadi jaga kemaluan. Kemudian apa yang kelima? Amanah. Kalian amanah sebagai belajar sungguh-sungguh. Yang keenam adalah menunaikan janji. Yang ketujuh selalu menjaga sholat 5 waktu. Insya Allah kalau 7 amalan ini dikerjakan, kalian sukses dunia, sukses akhirat. Pekanbaru kota tertua, berfisikan kota madani. Jika ada ucapan yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Jika ada sumur di ladang, lanjutan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, insya Allah jumpa lagi dengan ayat Cahyadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.